Melanjutkan materi yang sudah pernah disampaikan, materi yang akan kita pelajari tentang Sumpah Pemuda dan upaya-upaya menggalang persatuan. Persatuan merupakan kunci keberhasilan. Para pemuda sadar, karena itu mereka terus berusaha menggalang persatuan di berbagai daerah. Upaya-upaya dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa pergerakan nasional dilalui melalui cara-cara berikut. Yang pertama, pembentukan permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang disingkat P3KI. Pada masa pergerakan nasional, muncul gagasan untuk membentuk gabungan dari partai politik yang ada. Apa tujuannya? Yaitu untuk memperkuat dan mempersatukan dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. P3KI dirintis oleh beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional. Tetapi usaha yang dilakukan oleh partai-partai politik tersebut mengalami kegagalan. Tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat mereka untuk bersatu. Salah satu organisasi yang diprakarsai oleh PNI mengadakan sidang di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari PNI, PSI, Budi Utomo, Pasundan, dan Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, dan IS. Sidang tersebut memutuskan untuk membentuk permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dengan tujuan sebagai berikut, yaitu menyamakan arah aksi kebangsaan dan memperkuatnya dengan cara memperbaiki organisasi dan dengan bekerja sama antar anggotanya. Yang kedua, menghindarkan perselisihan antara sesama anggotanya yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan. Yang kedua, ada Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda pada masa pergerakan nasional meliputi antara Gerakan Pemuda Kedaerahan serta Kongres Pemuda Indonesia. Gerakan Pemuda Kedaerahan salah satunya yang merupakan organisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonesia adalah Trikoro Darmo yang didirikan di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 oleh pemuda-pemuda Jawa seperti Satiman, Kadarma, Sumardi, dan lainnya. Gerakan pemuda ini pada mulanya hanya terbatas pada kalangan pemuda dari Jawa dan Madura, tetapi kemudian diperluas dengan semboyannya Jawa Raya yang meliputi Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Dengan berdirinya organisasi ini, semangat kedaerahan semakin dominan. Dengan semangat kedaerahan itu, pada Kongres Trikoro Darmo di Solo, Trikoro Darmo diubah menjadi Jong Java. Kegiatan Jong Java masih tetap bergerak di bidang sosial budaya. Pada Kongres kelima bulan Mei di Solo dan Kongres luar biasa Desember 1922 ditetapkan bahwa Jong Java tidak akan mencampuri masalah politik. Diskusi-diskusi mengenai masalah sosial dan politik hanya dilakukan untuk menambah pengetahuan para anggotanya. Anggota Jong Java hanya diperbolehkan terjun dalam dunia politik setelah mereka tamat belajar. Pada Kongres Jong Java tanggal 27-30 Desember 1926 di Solo dengan suara bulat, tujuan Jong Java diubah menjadi memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya, ikut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu, semangat suatu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yang menyala di berbagai tempat semakin mendorong Jong Java untuk melakukan fusi. Secara prinsip, Jong Java menyatakan bahwa sudah saatnya membuktikan dengan tindakan nyata bahwa perkumpulan dapat mengorbankan dirinya demi persatuan bangsa.
Selanjutnya, Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia berlangsung dalam 2 tahap, yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I, keinginan untuk bersatu seperti yang didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia telah tertanam di dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Kongres itu diikuti oleh semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan. Dalam kongres itu dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu, serta upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama. Para mahasiswa Jakarta dalam kongres tersebut juga membicarakan tentang upaya mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda menjadi satu badan atau gabungan. Kongres tersebut telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Setelah 2 tahun berlalu, dilaksanakan Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda ketika itu. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari. Persidangan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali, diantaranya membahas persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepaduan. Kongres tersebut berhasil mengambil keputusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda sebagai berikut. Kalian pasti sudah tahu kan bagaimana isi dari Sumpah Pemuda? Dibaca ya. Sumpah Pemuda menjadi peristiwa bersejarah pada saat itu, merupakan hasil kerja keras para pemuda serta pelajar Indonesia. Walaupun peserta kongres masih merupakan organisasi pemuda kedaerahan, namun mereka ikhlas melepaskan sifat kedaerahannya. Dengan 3 butir Sumpah Pemuda itu, setiap organisasi pemuda kedaerahan secara konsekuen meleburkan diri ke dalam satu wadah yang telah disepakati bersama, yaitu Indonesia Muda. Jadi kalian sebagai muda-mudi generasi bangsa Indonesia harus memiliki semangat seperti pahlawan-pahlawan kita yang sebelumnya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.